Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan dalam limpah karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab tafsir ini, Hasyiah Ahmad Sawi terhadap tafsir Jalalain. Alhamdulillah kita sudah di Al-Baqarah ayat ke-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Apabila dikatakan bagi mereka, ini mereka Yahudi yang ada pada masa Nabi. Apabila dikatakan bagi mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kamu dengan sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah. Apa ma anzalallah? Al-Qur'ani wa ghairihi. Al-Qur'ani berarti badal kepada ma. Ma majrur, Qur'ani majrur ya. Berimanlah kamu dengan ma yang telah menurunkan oleh Allah. Akannya ma. Apa ma itu? Al-Qur'ani, Al-Qur'an wa ghairihi dan lainnya Qur'an. Bila dikatakan kepada mereka supaya beriman dengan Quran, qalu mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan akan dianya kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kami? At-Taurati, Taurat. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, Taurat. Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Ta'ala, wa yakfuruna bima wara'ah. Padahal mereka itu kafir, al-wawu lil hal. Padahal mereka itu kafir bima wara'ah, dengan ma yang wara'ahu, yang selainnya. Nya ini kembali selainnya ma undila alaina. Padahal mereka itu kafir dengan ma yang ada ya di belakang, tapi di sini nggak diartikan belakang. Bima wara'ahu ay siwahu au ba'dahu minal Qur'an. Padahal mereka itu kafir dengan sesuatu yang selainnya ma undila alaina. Selain yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat. Selain Taurat, selain Injil maksudnya. Apa selain Taurat, selain Injil? Quran. Padahal mereka itu kafir dengan selainnya apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Quran. Siwahu. Jadi wara'a bisa bermakna siwahu dengan ma selainnya ma undila alaina. Au ba'dahu. Bisa juga wara'a bermakna ba'da. Padahal mereka itu kafir dengan sesuatu yang sesudahnya ma undila alaina. Sesudah Taurat maksudnya. Dari Quran. Wahwal haqqu halun. Jadi wahwal haqqu ini hal. Padahal dianya ma. Ya, ma wara'ahu. Huwal haqqu jumlah kita hal kepada ma wara'ah. Padahal bermula dianya ma sesudahnya Taurat, Injil itu kebenaran. Musaddiqan. Hal kedua, halun saniyatun muakkadatun. Dianya musaddiqan itu hal kedua yang menguatkan ianya hal kedua. Jadi musaddiqan ini hal kepada ma. Hal keadaan ma, jadi ma di sini maksudnya Quran. Hal keadaan Quran itu yang membenarkan lima ma'ahum bagi ma atau bagi kitab-kitab yang ada ayat bersama mereka. Qul lahum, katakan olehmu bagi mereka, falima taqtulun. Kenapa kalian membunuh? Qataltum. Jadi ini taqtulun fi'il mudhari', tapi Syekh Jalal mengartikannya qataltum. Ini menunjukkan bahwa taqtulun ini bermakna madhi. Falima taqtulun, falima qataltum. Kenapa kalian dulu membunuh anbiya Allah, akan nabi-nabi Allah min qablu, dari sebelumnya ma wara'ah. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu itu orang yang beriman dengan Taurat. Waqad nuhitum fiha, padahal sungguh kalian dilarang dalamnya Taurat, angkat lihim, dari membunuh mereka para nabi. Wal khitabu lil mawjudin, bermula khitab dalam ayat itu untuk orang-orang yang ada fi zamani nabiyina, pada zaman nabi kita, dikhitab bima fa'ala aba'uhum, dengan apa yang telah diperbuat oleh bapak mereka. Liridhahum bihi, karena ridhanya mereka bihi, dengan ma fa'ala aba'uhum. Jadi ini kan Bani Israel dulu sudah nggak ada pada zaman Nabi Musa. Jadi yang dihitab itu
Orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi. Jadi diarahkan pembicaraan kepada mereka karena mereka itu keturunan Yahudi sebelumnya. Karena mereka rela setuju dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Jadi sama saja seperti mereka itu juga ikut melakukannya. Kita baca hasyiah. Di sini coba kita lihat dulu. Apabila dikatakan bagi mereka, berimanlah kamu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Quran. Mereka berkata, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, Taurat dan Injil maksudnya. Kemudian Allah berkata, padahal kafirlah mereka. Ini hal pertama. Kemudian wahwal haku, hal lagi, sudah dua hal. Musaddikan, hal lagi, udah tiga hal. Tapi di sini beliau menyatakan halun saniyatun muakkadah, muakkidah. Musaddikan ini hal yang kedua yang menguatkan. Jadi kalau hal-hal ketiga, cuma fungsi hal untuk taukid ini baru dianggap hal kedua untuk taukid. Kalau jumlah hal tetap tiga, ya furun, wahwal haku dan musaddikan. Coba kita lihat hasyiahnya. Nah, bima wara'ah yutlaku bimakna siwa. Digunakan akan dianya wara'ah dengan makna siwa, wa bimakna ba'da, wa bimakna ba'du dan dengan makna ba'du, wa bimakna amama dan dengan makna amama. Ada tiga makna wara'ah berarti. Siwa selain, ba'du sesudah atau dengan makna amama di depan. Iktasaral mufassiru alal awwalain. Membatasi oleh mufassir di atas dua yang pertama. Ini maksudnya di sini tadi nih bima waro'ah. Padahal mereka kafir dengan ma yang selainnya ma undila alaina yaitu Quran. Jadi beliau mengartikan waro'ah siwa dan ba'dah. Makna amama beliau tidak mengambilnya di sini. Pada dasarnya waro'ah maknanya ada tiga. Qauluhu minal Qur'an ay wal Injil, Quran dan Injil. Ini qauluhu ini minal Quran wal Injil. Artinya orang Yahudi cuma beriman kepada Taurat doang. Kitab yang diturunkan sesudah Taurat yaitu Injil dan Quran, mereka kafir, enggak percaya. Qauluhu wal haqu halun min ma. Ini jumlah haliyah pertama kan? Muakkidah. Hal yang menguatkan limadmunil jumlah bagi kandungan jumlah sebelumnya hal ini. Ala haddi di atas batasan Zaidun abuka atufan. Bermula sidid itu bapakmu atufan. Hal keadaan yang lembut. Jadi abu ini atufan hal kepada abu kan. Di mana abu kabar dari Zaidun. Ya bapak pasti lembut Zaidun. Si Zaid itu bapakmu. Bapakmu hal keadaan bapakmu itu yang lembut. Wa qauluhu saniyah ay fit ta'kid. Dua dalam ta'kid. Wa illa jika bukan pada takkid maka dianya itu yang ketiga. Kan sudah tadi ya. Ada tiga hal, cuma dua untuk taukid. Hal pertama, sesudah ada hal pertama kemudian ditambah dua hal lagi untuk menguatkan. Ya, jadi Al-Qur'an itu pertama hak, benar. Kemudian ditambah lagi sesudah hak itu musaddiqan, dia membenarkan. Dia sendirinya benar, membenarkan juga kitab-kitab sebelumnya. Falima taqtulun. Nah, ini falima taqtulun ini maksudnya ini. Mana tadi? Nah, falima taqtulun. Qauluhu falima taqtulun ma isim istifham. Ma isim istifham ini. Isim istifham biasanya kan ada alif ma. Udzifat alifuha. Dibuangkan akan alifnya ma. Lijariha bil lam. Karena dijarnya ma istifham dengan lam. Jadi istifham itu isim istifham, ma istifham. Kalau masuk huruf jar alifnya hilang. Falima. Jadi falima. Pendek. Walfa waqi'atun fi jawabi syartin. Bermula fa. Fa lima. Fa jawab syarat. Li huruf jar. Ma isim istifham nih. Ini pendek begini tiga kalimat. Wal fa'u waqi'atun fi jawabi syartin muqaddaratin. Bermula fa itu yang jatuh ya pada posisi jawab syarat yang ditakdirkan. Takdiruhu in kuntum shadiqin. Bermula takdirnya syarat itu jika adalah kamu itu yang benar fi da'wakum pada pengakuan kamu akan iman dengan Taurat, fali ayyi syai'in, maka kenapa kalian membunuh anbiya Allah akan nabi-nabi Allah. Nah, jadi di sini tadi mereka menyatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami yaitu Taurat. Kemudian falima taqtulun, kenapa kalian membunuh? Di sini ada syarat yang ditakdirkan.
Nah, jika kalian beriman dengan Taurat, falima taqtulun, maka kenapa kalian membunuh akan nabi-nabi Allah dari sebelumnya? Sebelumnya Al-Quran diturunkan. Jika adalah kamu itu orang yang beriman. Jika kalian beriman kepada Taurat, kenapa kalian membunuh para nabi? Bukankah dalam Taurat itu dilarang membunuh para nabi? Nah, gitu maksudnya. Nah, makanya kata beliau, al-fa'u waqi'atun fajatuh pada jawab syarat yang ditakdirkan, bermula takdirnya syarat itu. Jika kalian itu beriman, jika kalian itu benar dalam pengakuan kamu akan iman dengan Taurat, fali aisyai'in, maka kenapa kalian membunuh akan nabi-nabi Allah? Nah, jadi kenapa syaratnya dibuang? Karena sudah maklum di depan. In kuntum mu'minin ya. Nah, jadi falima ini fa jawab syaratnya muqaddar takdirnya in kuntum mu'minin. In kuntum shadiqina. Jika adalah kamu itu yang beriman, maksudnya jika adalah kamu itu benar dalam keimanan kalian terhadap Taurat, kenapa kalian membunuh nabi Allah? Qataltum. Nah ini qataltum. Asyara bidzalika bermula qauluhu ay qataltum. Ucapan syarih qataltum asyara bidzalik mengisyarah ianya syarih dengan demikian ila annal mudhari'a kepada bahwa sungguh mudhari' itu dengan makna madhi. Mudhari' dengan makna madhi. Taqtulun bermakna qataltum. Nah, innama ubbira bil mudhari' hanya saja diibaratkan dengan mudhari' li hikayatil halil madhiyah karena untuk menghikayahkan hal yang lalu. Jadi seolah-olah ini zaman dulu. Seolah-olah ini ucapan untuk nenek moyang mereka. Kalimat taktulun, kenapa kalian membunuh? Padahal ayat ini turun kan pada masa Nabi. Itu sudah terjadi. Pembunuhan para Nabi itu sudah dilakukan oleh Yahudi. Nah, berarti jadi taktulun ini untuk menghikayahkan kejadian dulu. Kenapa kalian membunuh seolah-olah sedang terjadi? Jadi maksudnya, kenapa kalian dulu membunuh? Kenapa nenek moyang kalian dulu membunuh para nabi kalau memang mereka itu beriman dengan Taurat? Sebagaimana kalian sekarang beriman dengan Taurat. Kata kalian, kalian beriman dengan Taurat, tapi kalian tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Padahal dalam Taurat ada informasi untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum mu'minin. Jawab in mahdhufun. In kuntum mu'minin bermula jawab in itu mahdhuf dalla alaihi menunjukkan kepadanya jawab in al-madhkur. Nah, qauluhu in kuntum mu'minin jika adalah kamu itu orang yang beriman itu jawab in yang dibuang. Jawabu in mahdhufun bermula jawab in itu dibuang menunjukkan kepada jawab oleh yang disebutkan. Faqad huzifa minal jumlatil ula adatu syar'i. Maka sungguh dibuang dari jumlah yang pertama akan ada syarat, wa fi'luha dan fi'ilnya syarat, wa minasaniyah dan dibuang dari yang kedua akan jawab. Bahwa maka bermula dia nyama itu ihtibak. Itu namanya ihtibak. Nah, ini maksudnya begini nih. Falimat taqtulu ini fa jawab. Syaratnya dan fi'il syaratnya dibuang. Oke. Kemudian in kuntum ada syarat. Jawabnya yang dibuang. Yang satu dibuang syaratnya, yang satu dibuang jawabnya. Ini namanya ihtibak. Di sini syaratnya dibuang karena maklum dari in kuntum. Kemudian jawab in kuntum dibuang karena maklum dari sebelumnya. Saling membantu. Jadi kalau takdirnya begini. In kuntum mu'minin di sini. Jika kalian memang benar-benar beriman kepada Taurat, maka kenapa kalian membunuh akan para nabi? Jika adalah kamu orang yang beriman, maka kenapa kalian membunuh para nabi? Ya, begitu. Jadi bukan mestinya, memang setiap jawab ada syaratnya. Tapi nggak harus ditulis kalau sudah maklum. Setiap syarat juga mesti ada jawabnya. Tapi jawabnya bisa saja dibuang kalau memang sudah maklum. Nah, itu di atas. Ini maksudnya, qauluhu in kuntum mu'minin itu bermula jawab in itu mahdhuf dalla alaihi menunjukkan kepadanya jawab in oleh yang disebutkan di belakangnya. Fakat huzifa maka sungguh dibuang dari jumlah yang pertama yaitu falimat taktulun akan adat syarat. Wa fi'luha dan akan fi'ilnya syarat. Wa minasaniyah dan dibuang dari yang kedua al jawabu akan jawab. Bahwa maka dia nyama yang seperti ini itu namanya ihtibak. Wakila dikatakan orang bukan begitu. Inna fiyah bimakna ma.
Natijatus syartil muqaddah. Dikatakan orang sesungguhnya in itu in nafi dengan makna nafi sebagai natijah syarat yang ditakdirkan. Jadi artinya begini. Jika kamu memang beriman kepada Taurat, maka mengapa kalian membunuh para nabi Allah? In kuntum mu'minin. Tidaklah kalian itu yang beriman. Jadi in di sini diartikan in nafi. Tidaklah kalian beriman. Artinya tidaklah kalian beriman. Ini kesimpulan. Kalau memang kalian beriman kepada Taurat, kenapa kalian membunuh para nabi? Ternyata kalian membunuh para nabi. Maka kesimpulannya berarti in kuntum mu'minin, tidaklah kalian itu orang yang beriman dengan Taurat. Nah, begitu lebih kurang. Kemudian qauluhu bima fa'ala aba'uhum wal khitabu lil mawjud, bermula khitab itu bagi yang mawjud, bagi orang-orang yang mawjud pada zaman Nabi kita alaihi salatu wasallam dengan apa yang telah diperbuat oleh bapak mereka, liridhahum karena ridhanya mereka yang mawjudin, bihi dengannya ma fa'ala aba'uhum. Qauluhu bima fa'ala aba'uhum, alhasil bermula kesimpulan itu annahu uqimatil hujjatu alaihim marratain, ditegakkan akan hujjah kepada mereka Yahudi yang ada pada masa Nabi dua kali. Al-ula da'wakumul iman bit-Taurah kizbun. Bermula yang pertama itu pengakuan kalian akan beriman dengan Taurat itu bohong. Kalian mengaku kami beriman dengan Taurat. Walaupun mereka kafir dengan selain Taurat, Quran dan Injil. Tapi pernyataan mereka beriman dengan Taurat itu kilbun, satu kebohongan. Kenapa? Likufrikum bil Quran, karena kafir kamu dengan Quran. Karena sama-sama kitab dari Allah. Fa innal kafira bi ayyi kitabin kafirun bil jami'. Karena sungguhnya orang yang ingkar dengan satu kitab itu dianggap ingkar dengan semua kitab. Karena sama-sama dari Allah, ketika kalian hanya percaya kepada Taurat doang itu bohong juga. Nah, sebenarnya kalian nggak percaya kepada semuanya. Wa ala taslimi hadzal da'wa fa hiya kizbun min jihatin ukhra. Di atas menerima ini pengakuan, maka dianya ini pengakuan juga itu bohong dari sisi yang lain. Oke lah, katakanlah mereka benar beriman dengan Taurat, walaupun mereka tidak beriman dengan Quran dan Injil. Tapi tetap pengakuan mereka itu dianggap bohong dari sisi yang lain, yaitu wahya, dianya jihad ukhra itu qatlul anbiya, mereka membunuh para nabi. Artinya walaupun tum mu'minina bit Taurat, andaikan kalian itu beriman dengan Taurat, lantahaitum amma nahakumullahu anhu. Lantahaitum, sungguh kalian berhenti. Nah, dari apa yang melarang akan kamu oleh Allah, darinya apa? Fa innahu nahakum, karena sungguhnya Allah itu melarang ia akan kamu fiha dalamnya Taurat angkat lil anbiya, dari membunuh para nabi. Kalian menyatakan iman kepada Taurat juga bohong. Karena kalian membunuh para nabi, maksudnya nenek moyang kalian dulu membunuh para nabi. Andaikan kalian benar-benar percaya kepada Taurat, kalian nggak akan melakukan larangan Allah. Salah satu yang dilarang oleh Allah yaitu Allah melarang membunuh para nabi. Kalian, nenek moyang kalian membunuh para nabi, berarti keimanan kalian terhadap Taurat itu bohong adanya. Qauluhu liridahum bih. Nah, qauluhu liridahum bih, liridahum bih. Liridahum bih, karena ridha mereka dengan apa yang dilakukan oleh bapak mereka, nenek moyang mereka. Liridahum bih jawabun amma yukal. Ini jawab dari apa yang dikatakan orang. Inna dzalika fi man qatalal anbiya. Sesungguhnya demikian itu pada orang yang telah membunuh para nabi. Bukankah yang membunuh para nabi bukan Yahudi yang ada pada masa Nabi, tetapi nenek moyang mereka. Nah, kenapa mereka yang kena getahnya? Gitu lebih kurang. Wa amma haula'i falam yaqa' minhum dzalik. Adapun bermula mereka, maka tidak terjadi dari mereka oleh demikian. Fa'ajaba, maka menjawab ianya mufasir bi anna ridha bil kufri kufrun. Rela terhadap kekafiran dianggap kafir. Mereka rela dengan apa yang dilakukan oleh bapak nenek moyang mereka, berarti mereka sama saja. Nah, di jawaban pertama, atau waqad yuqalu innahum musirruna ala qatli Rasulillah. Dan kadang-kadang dikatakan orang sesungguhnya mereka Yahudi itu mereka yang musirrun, tetap mereka di atas membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap di atas membunuh Rasul, maksudnya mereka terus berusaha untuk membunuh Rasul. Kan sudah beberapa kali ada rencana pembunuhan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun gagal. Waqad tasabbabu fi dzalika miraran. Sungguh jadi sebablah mereka pada demikian pembunuhan miraran, berulang kali. Berulang kali terjadi peperangan di mana mereka ingin membunuh Nabi.
Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada kalian, walaqad demi Allah. Lam tauti ahlil kasam, wallahi laqad ja'akum. Demi Allah sungguh datang kepadamu oleh Musa bil bayyinat dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mana contoh arti bil bayyinat? Bil mu'jizati, dengan banyak mukjizat. Sungguh datang kepadamu oleh Musa dengan membawa bayinat-bayinat, yaitu mukjizat-mukjizat, kal asa, seperti tongkat, waliyat, seperti tangan Nabi Musa maksudnya, wa falakil bahari, dan seperti terbelahnya laut, dan seperti lain-lain, dikirim kodok, darah, air berubah menjadi darah, kemudian dikirim belalang banyak, ada 10 kan. Summat takhaztumul ijla ilahan. Kemudian kalian menjadikan akan anak sapi sebagai Tuhan. Mim ba'dihi, sesudahnya Musa. Jadi beliau mentakdirkan ilahan, ini menyatakan ittakhadha, ini dia menasabkan dua maf'ul. Summat takhaztumul ijla. Kemudian kalian menjadikan akan sapi sebagai Tuhan. Mim ba'dihi, ay mim ba'di zahabihi ilal miqat. Sesudah kepergiannya Musa ke miqat. Wa antum zalimun, dan bermula kamu itu yang zalim, yang mendalimi diri kalian sendiri. Zalim kenapa? Bittikhadhihi, dengan sebab menjadikannya anak sapi sebagai Tuhan. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami ambil akan janji-janjimu. Janji terhadap apa? Alal amali bima fit Taurah, untuk beramal dengan isi Taurat. Alal amali bima fit Taurah, untuk beramal dengan apapun yang ada dalam Taurat. Faqad rafa'na fawqakam, dan sungguh telah kami angkat di atas kamu at-tura, akan tur, ai jabal, akan bukit. Dan dulu kami angkat di atas kamu bukit, ke atas nenek moyang kamu. Kapan? Hinam tana'tum, ketika kalian tidak mau mengkabuliha, dari menerimanya misak. Menerimanya misak, perjanjian. Liyasquta alaikum, supaya jatuh ianya bukit alaikum, di atas kamu. Li ajli sukut alaikum. Nah, kami angkat di atas kamu akan bukit, ail jabal, ketika kalian tidak mau dari menerimanya misak, liyasquta alaikum, supaya bukit itu jatuh menimpa kamu. Waqulna, dan kami katakan, khudhu ma atainakum biquwah, ambil olehmu akan apa yang telah kami berikan kepadamu, biquwah, dengan kekuatan, ay bijaddin, dengan kesungguhan, wajtihadin, dan sungguh juga. Ambil isi kitab dengan penuh semangat, amalkan. Wasma'u, dan dengarlah oleh kalian. Apa yang kalian dengarkan? Ma tu'maru nabihi. Dengarkan oleh kalian apa yang kalian diperintah dengannya. Ma sima'a kabulin, akan dengar kabul. Dengarkan olehmu. Mereka memang mendengar, nah, tapi nggak mengamalkan. Makanya Syekh Jalal mentakdirkan wasma'u ma tu'maru nabihi sima'a kabul. Dengarkan olehmu akan apa yang kalian diperintah dengannya, dengar menerima, bukan dengar doang. Lalu mereka berkata, sami'na qaulak, kami dengar akan ucapan engkau, wa asaina amrak, kami maksiat akan perintahmu. Wa usyribu fi qulubihimul ajla, dan diminumkan mereka dalam hati mereka ajla, akan anak sapi. Ini terjadi majaz. Diminumkan dalam hati mereka akan anak sapi. Artinya mereka cinta banget kepada anak sapi. Hingga anak sapi itu seperti sudah melekat dengan darah daging mereka. Susah untuk lepas dari anak sapi. Ay khalata hubbuhu qulubahum, artinya mukhalatah. Mukhalatah kan dalam istilah bab taharah itu percampuran yang tidak bisa dipisahkan. Kalau mujawir masih bisa. Mukhalatah, bercampur oleh cintanya anak sapi akan hati mereka. Telah berbalut, telah menyatulah oleh cintanya anak sapi akan hati mereka. Kama yukhalitu syarab, sebagaimana mencampur. Khalata hubbahu, kita baca. Hubba maf'ul. Mencampur akan cintanya anak sapi oleh hati mereka. Kama yukhalitu syaraba, sebagaimana mukhalatah ianya hati akan minuman. Sebagaimana orang minum, menyatu minumannya dengan hati secara apa namanya? Secara zahir dari luar, kan kita nggak tahu di dalam perut. Begitu bahasanya. Ini artinya secara zahir untuk manusia, ketika orang minum air itu menyatu dengan badan, hati, jantungnya. Nah, begitu juga mereka dengan anak sapi. Cinta mereka terhadap anak sapi itu sudah mendarah daging hingga susah. Makanya dikatakan, dan diminumkan mereka dalam hati mereka akan anak sapi, akan cinta anak sapi. Bikufrihim, dengan sebab kekafiran mereka. Kul,
Katakan olehmu lahum bagi mereka hai Muhammad bi sama buruk ia. Apa ia? Ma sesuatu. Bi sama syai'at. Buruk ia apa ia? Ma sesuatu. Sesuatu apa? Nah, kita lihat dulu nanti kita baca syarahnya. Sesuatu bi sama ya merukum. Buruk ianya sesuatu. Buruk ianya ma apa ma itu? Sesuatu. Ya merukum yang memerintahkan akan kamu dengannya ma imanukum oleh iman kamu dengan Taurat. Apa ma ya merukum bihi imanukum? Ay ibadatul ajal menyembah anak sapi. Buruk sekali ianya sesuatu. Sesuatu apa yang diperintahkan kamu dengan nyama oleh iman. Kalian menyatakan kalian beriman dengan Taurat. Sungguh iman kamu itu memerintahkan kepada kamu hal yang sangat buruk. Apa hal yang sangat buruk? Yaitu menyembah anak sapi. Berarti pernyataan kalian menyatakan beriman dengan Taurat itu bohong. Karena kalau benar kalian beriman kepada Taurat, masa Taurat memerintahkan kalian menyembah anak sapi? In kuntum mu'minin, jika adalah kamu itu yang beriman biha dengannya Taurat, kama za'amtum sebagaimana yang kalian mengakuinya. Al makna, jadi makna ayat, lastum bimu'minin, tidaklah kamu itu orang yang beriman. Li'annal imana la ya'muru bi'ibadatil ajal. Karena iman itu tidak akan memerintahkan ia dengan menyembah anak sapi. Wal muradu aba'uhum, bermula yang dimaksud itu bapak mereka. Artinya fakadzalika antum lastum bimu'minina bit-Taurah. Maka demikian pula itu kamu. Tidaklah kamu itu beriman dengan Taurat. Waqad kadzabtum Muhammadan, padahal sungguh kalian mendustakan akan Muhammad. Wal imanu biha la ya'murukum bitakdzibih. Dan bermula beriman dengannya Taurat itu tidak akan memerintahkan ia akan kamu dengan mendustakannya Nabi. Bapak kalian bohong menyatakan beriman dengan Taurat. Kenapa? Karena bapak kalian nyembah sapi. Kalian juga bohong menyatakan beriman dengan Taurat. Kenapa? Karena kalian membohongi Nabi. Tidak percaya kepada Nabi. Orang yang menyatakan beriman dengan Taurat, pasti dia akan beriman dengan Nabi pula. Nah, kita baca dulu hasyiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, qauluhu wa laqad ja'akum Musa hadza aydan min jumlati qabaihi Bani Israil. Bermula ini pula itu sebahagian dari keburukan Bani Israil. Keburukan Bani Israil maksudnya. Sungguh datang kepadamu oleh Nabi Musa dengan membawa banyak keterangan, kan? Nah, artinya sesudah Nabi Musa datang diutus oleh Allah membawa bukti yang nyata, mereka masih menyembah anak sapi. Ini kejelekan mereka Yahudi. Itu maksudnya. Sungguh datang kepadamu oleh Musa dengan membawa bayinat mu'jizat. Kal asa seperti tongkat. Qauluhu kal asa. Dakhala tahtal kafi baqit tis'ai. Masuk di bawah kaf kal asa seperti tongkat oleh sisa 9. Ada 9 ya. Nah, ada 9 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Wahyat taufan, ada taufan. Banjir juga, wal jarad, ada dikirim belalang. Wal kummalu, dikirim kudu, wad dafade, dikirim kodok-kodok. Wadamu darah, semua air berdarah. Wasinin, masa-masa peceklik. Wat tamsu, tamsu ini dirubah. Ada yang jadi monyet, ada yang jadi babi. Kemudian sumat takhatumul ajalla ilahan. Kemudian kalian menjadikan akan anak sapi sebagai Tuhan mim ba'dihi sesudah kepergiannya Musa. Nah, jadi qaulu ilahan qaddaru isyaratan ila maf'ul ittakhadtum. Jadi qaulu ilahan mentakdir ianya musannif akannya ilahan karena mengisyarahkan kepada maf'ul ittakhadtum. Artinya ittakhadtum maf'ulnya 2 kan? Qaulu wa antum zalimun ay kafirun. Jadi zalim artinya kafir. Liyasquta alaikum. Liyasquta alaikum qauluhu liyasquta alaikum illatun liqaulihi ila bagi ucapan rafa'na rafa'na li ajli sukut, kami angkat akannya bukit untuk jatuh kepadamu illam tamtasilu jika kalian tidak menjunjung tinggi perintah. Jadi maksudnya begini, sungguh datang kepadamu oleh Musa dengan membawa banyak mukjizat, kemudian kalian ambil, kalian jadikan akan anak sapi menjadi Tuhan sesudahnya kepergian Nabi Musa. Dan kamu itu orang yang zalim, artinya menjadi kafir dengan sebab menyembah anak sapi. Dan ketika kami mengambil akan janji kamu untuk beramal dengan isi Taurat. Dan sungguh telah kami angkat di atas kalian akan bukit Tur. Kenapa? Nah, jadi Syekh Jalal menambahkan alasan. Kenapa Allah mengangkat bukit Tur?
lias puta. Nah, artinya li ajli suku. Jadi lam ta'lil. Supaya jatuh ianya bukit menimpa mereka, menimpa kamu. Andaikan kamu tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, qaulu wa asyribu fi qulubihimul ajla. Ucapan dan diminumkan dalam hati mereka akan anak sapi. Al jumlah haliyatun ala halsi mudhafaini. Bermula jumlah wa asyribu itu haliyah jumlah hal di atas buang dua mudhaf. Ada dua mudhaf dibuang. Hubbu ibadatil ajal. Telah diminumkan ke dalam hati-hati mereka akan cinta menyembah anak sapi. Kafil kalami isti'aratun bil kinayah. Dan di dalam kalam itu ada terjadi isti'arah dengan kinayah. Takriruha dan bermula uraiannya isti'arah itu. Antakula engkau berkata syubbiha hubbu ibadatil ajal. Pertama diserupakan akan mencintai menyembah anak sapi dengan bimasyrubin ladidin sa'irin. Dengan minuman yang lezat dan lagi yang segar. Bimasyrubin ladidin sa'irin. Jadi pertama begini. Cinta mereka terhadap menyembah anak sapi itu diserupakan dengan minuman lezat. Bijami'i al-imtizaj. Bijami'il imtijadi. Dengan jamek, dengan persamaan sama-sama bercampur. Sama-sama bercampur fi kullin pada tiap-tiap. Jadi gini, orang minum minuman lezat bercampur dengan badannya. Orang cinta sesuatu cinta itu juga melekat dalam dirinya. Waktu ia dzikrul musyabbah bih dan dibuangkan akan sebut musyabbah bih. Kemudian musyabbah bih enggak disebut. Musyabbah bih di sini yaitu masyrubin ladzizin. Minuman lezat enggak disebut. Cinta mereka dengan anak sapi, cinta mereka terhadap menyembah anak sapi itu seperti cinta mereka terhadap minuman lezat, begitu lebih kurang. Kemudian minuman lezatnya dibuang, tinggal cinta mereka menyembah anak sapi. Kemudian minuman lezat. Warumiza lahu kemudian diisyarahkan. Rumiza ini disimbolkan. Warumiza lahu bisyai'in min lawazimih. Kemudian disimbolkan baginya musyabbah bih, yaitu minuman lezat, dengan sesuatu daripada lawazimnya minuman lezat. Apa minuman lezat? Bahwa dianya lawazim itu isyrab. Nah, jadi yang berhubungan dengan minuman lezat yaitu meminum. Fa isbathu takhil, maka bermula mengisbatnya isyrab itu takhil. Ada dalam khayal. Ini Pak. Ini kita harus ngaji kitab macan. Nah, makanya beliau menyatakan wa usyribu diminumkan. Jadi wa usyribu diminumkan ini mengisyarah kepada minuman lezat tadi. Diminumkan dalam hati mereka akan anak sapi. Ya kan? Nah, ini terjadi isti'arah. Walam yu'abbar bil akli dan tidak diibaratkan dengan akal. Kenapa enggak wa ukilu? Dimakankan dalam hati mereka akan sapi, akan cinta anak sapi. Karena makanan enggak terlalu berbaur dia. Dan tidak diibaratkan dengan akli li'annahu laisa fi syiddatu mukhalatah. Karena bahwa sungguhnya makan tidak ada padanya akli, padanya makan itu syiddatu mukhalat, sangat-sangat bercampur. Makan kan biasanya makan berat enggak terlalu bercampur dia. Tapi kalau air kan ketika dicampur dalam sesuatu menyatu. Air diaduk makanan enggak bisa. Kama yukhalitu syarab ay khalalal qalbi, sebagaimana mencampur ianya hati akan minuman, ay khalalal qulub, di celah-celah hati wal abdan, celah-celah badan. Fa maf'ul yukhalitu mahdhuf, maka bermula maf'ul yukhalit mahdhuf. Oh, udah benar berarti. Jadi ini kita artikannya begini nih. Nah, mereka berkata, kami dengar akan ucapan engkau, wa asaina, kami maksiat akan perintah engkau, dan diminumkan dalam hati mereka akan sapi. Artinya khalata hubbuhum. Artinya bercampurlah oleh cinta mereka. Udah benar nih hubbu ini Pak ya. Bercampurlah oleh cinta mereka. Bercampurlah oleh cintanya anak sapi akan hati mereka. Sebagaimana bercampurlah oleh air. Nah, sebagaimana bercampurlah oleh minuman akan hati mereka dan badan mereka. Qauluhu syai'an asyara bidzalika illa annama nakirah bimakna syai'in mufassiratan li fa'ilin bi'isa. Qauluhu syai'an mengisyarah ianya musannif dengan demikian syai'an kepada bahwa sungguh ma itu nakirah dengan mana syai' yang menafsirkan ianya ma bagi fa'il bi'isa. Kita ulang dulu dikit. Bi'sa ma buruk ia.
Jadi bisa ini fi'il zam, mabni di atas fathah, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Buruk ianya. Nah, kemudian ma ini syai'ah. Jadi ma nakirah, nakirah. Jadi ini ma ini sebagai tamyiz i'rabnya. Tamyiz untuk menjelaskan fa'il bisa. Buruk iya. Iya apa? Sesuatu. Jadi bisa fi'il maddah dzam mabni di atas fathah, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, ma nakirah mausufah mabni di atas sukun pada mahal nasab, tamyiz. Buruk iya. Apa iya yang buruk? Syai'an, sesuatu. Jadi bisa kan merafa'kan dua dia. Nah, merafa'kan dua. Apa namanya itu? Satu maksus dengan zam. Maksus dengan zam nanti di depan nanti. Jadi di sini nih. Ya'murukum bihi imanukum. Ya'muru. Coba kita lihat dulu. Wa qauluhu ya'murukum. Bukan. Ya'murukum sifat. Sifat. Nanti fa'il satu lagi berarti isim dia satu lagi mahdhuf. Jadi syai'an asyara bidzalika kepada bawah hukuma itu nakirah dengan mana syai'. Menafsirkan ianya ma nakirah bagi fa'il bisa. Wa qauluhu ya'murukum itu sifat bagi ma. Buruk ianya sesuatu. Buruk iya, apa iya? Sesuatu yang mana? Ya'murukum. Sesuatu yang memerintahkan ia akan kamu. Sesuatu yang memerintahkan akan kamu dengannya sesuatu oleh iman kamu. Nah, ini. Ya'murukum sifat bagi ma. Wa imanukum fa'il ya'muru. Wa qawlahu ibadatul ajli wal maksus. Nah, ini maksud. Maksus bidzam. Mentakdirkan akannya maksus bidzam oleh mufassir. Wahada min jumlatit tasni' alaihim. Ini sebahagian dari celaan terhadap mereka. Ai antum idda'aitumul iman. Artinya, kalian itu mengaku beriman dengan Taurat. Summa ra'ainakum kan abadtumul ajla. Kemudian kami melihat kamu, kalian menyembah anak-anak sapi. Fa in kana imanukum biha. Maka jika adalah keimanan kamu terhadap anak sapi, amarakum. Memerintahkan ia akan kamu, wahamilakum mendorong ia akan kamu untuk menyembahnya anak sapi. Fabi isa imanukum, maka buruklah iman kamu. Nah, dan buruk pula ma yang memerintahkan akan kamu dengan nyama. Fa innahu kufrun la iman. Nah, sesungguhnya iman kamu itu sebenarnya kafir bukan iman. Masa iman kamu memerintahkan kamu nyembah anak sapi? Gimana cara mengaji biar enak ini? Kalau plus hasyiah kan? Ya begini caranya. Bi sama buruk ianya. Ianya apa? Sesuatu yang bagaimana? Nah, sesuatu yang ya'murukum, yang memerintahkan akan kamu dengannya sesuatu oleh iman kamu. Buruk banget perkara yang iman kamu anjurkan. Buruk banget hal yang diperintahkan oleh kepercayaan kamu terhadap Taurat. Kamu percaya terhadap Taurat, tapi kalian menyembah sapi. Apakah menyembah sapi itu perintah Taurat? Tentu tidak. Ibadatul ajli. Ini yang namanya maksus bi'sa. Buruklah sesuatu yang kamu diperintahkan dengannya sesuatu oleh iman kamu. Sesuatu apa yang buruk banget? Ibadatul ajli, menyembah anak sapi. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu itu kalian yang beriman dengannya Taurat kama za'amtum, sebagaimana pengakuan kalian. Yang sebenarnya kalian tidak beriman. Jadi in kuntum mu'minin sama seperti di belakang tadi ada dua kemungkinan ini kata beliau. Qaulu in kuntum mu'minin yahtamilu anna in syartiyah. Muhtamilah bahwa sungguh ini itu syartiyah. Wa kuntum fi'il syarat wa jawabuhu ma'dhufun, dan bermula jawabnya syarat itu mahdhuf, dibuang, dan la'alaihi qauluhu bi sama, menunjukkan kepadanya yang mahdhuf oleh ucapannya Allah atau firmannya Allah bi sama ya'murukum bihi imanukum. Jadi in kuntum ini bisa juga in syartiyah, jawabnya mahdhuf. Sudah dipahami dari bi sama. Jadi kita takdirkan begini. Jika adalah kamu beriman dengannya Taurat, in kuntum mu'minina, fabi sama, maka buruklah apa yang diperintahkan kamu oleh keimanan kamu, yaitu menyembah anak sapi. Atau bisa juga wayah tamilu annaha nafiyah, dan mungkin juga bahwa sungguhnya in itu in nafi, natijah sebagai hasil dari firman-Nya Allah bi sama ya'murukum bihi imanukum. Buruk sekali apa yang iman kalian perintahkan. Nah, tidaklah kalian itu yang beriman. Jadi in kuntum mu'minin, tidaklah kalian itu yang beriman. Bisa in bermakna in nafi, bisa in syartiyah. Kalau menurut musannif bagaimana? Mufassir. Wa kalamun mufassir yahtamiluhuma. Bermula kalam mufassir Syekh Jalal itu
Muhtamil ya akan keduanya, bisa dua-duanya. Ya. Kemudian al-makna jadi makna lastum bimu'minin, bukanlah kalian itu orang yang beriman, karena beriman itu tidak akan memerintahkan ia dengan menyembah anak sapi. Bermula yang dimaksud itu bapak mereka. Coba kita lihat. Ini ada pelajaran mantek. Qauluhu al-makna isyaratun ila qiyasi hamliyin. Ini isyarah kepada qiyas hamli minasyaklil awal dari syakil yang pertama. Jadi dalam mantek itu ada 4 syikil. Ada syikil pertama, syikil kedua, syikil ketiga, dan syikil keempat. Kita harus tahu dulu syikil pertama itu syaratnya mahmul ya. Had wasat berada di mahmul qadiyah pertama, qadiyah sugra, berada di maudhu qadiyah kubra. Itu masuk dalam kategori syikil pertama. Mahmul dan maudhu. Had wasat berada di mahmul qadiyah sugra, berada di maudhu qadiyah kubra. Itu syikil pertama. Bagaimana di sini cara membentuknya wa takriruhu dan bermula uraiannya kias hamli itu antakula bahwa engkau berkata i'tikadukum ya'murukum bi ibadatil ajal. Bermula i'tikad kamu itu memerintahkan kamu untuk menyembah anak sapi. I'tikadukum ya'murukum bi ibadatil ajal. I'tikadukum ini namanya maudhu, ya'murukum namanya mahmul. Ini namanya qadiyah muqaddimah sughra. Wa kullu i'tikadin ya'muru bi ibadatil ajli fa huwa kufrun, dan bermula setiap i'tikad yang memerintahkan ia dengan menyembah anak sapi bahwa dianya i'tikad itu kufur. Coba kita lihat nih, i'tikadukum ya'murukum. Ini maudhu. Wa kullu i'tikadin ini qadiyah kubra namanya, muqaddimah kubra. Jadi wa kullu i'tikadin, jadi kalimat yang berulang yang jadi had wasat di sini yaitu i'tikadukum, i'tikadukum, i'tikadukum. Cuma i'tikadukum berada di maudhu qadiyah pertama. Di mahmul qadiyah kedua. Di apa? Maudhu qadiyah sugra. Beda. I'tikadukum maudhu. Bermula keyakinan kamu itu memerintahkan ya akan kamu dengan menyembah anak sapi. Bermula setiap keyakinan yang memerintahkan ya dengan menyembah anak sapi itu kafir. Yuntiyu menghasilkan natijah ya i'tikadukum kufrun ya. Berarti i'tikadukum, i'tikad kamu itu memerintahkan menyembah anak sapi. Bermula setiap i'tikad yang memerintahkan ia akan menyembah anak sapi itu kafir. Jadi bukan i'tikad ini yang jadi hak wasat nih. Ya'murukum bi ibadatil ajal. Udah benar ini. Syakal yang pertama hak wasatnya berada di mahmul qadiyah pertama, ya'murukum bihi, mahmul. Nah, wa kullu i'tikadin ya'muru ya, ya'muru bi ibadah. Ini kan ada ya'muru juga. Nah, ini kullu i'tikadin ya'muru, setiap i'tikad yang memerintahkan ia dengan menyembah anak sapi itu kafir. Nah, ini namanya had wasat berada di maudhu qadiyah kubra. Nah, natijahnya i'tikadukum kufrun. Kalau kita cocokkan di sana al-alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyir hadisun. Al-alamu hadisun. I'tikad kamu memerintahkan kamu menyembah anak sapi. Setiap i'tikad yang memerintahkan menyembah anak sapi itu i'tikad kafir. Maka i'tikad kamu itu i'tikad kufur. Ini kembali lagi kita ke mantek ya. Fakadzalika antum. Nah, qauluhu fakadzalika antum asyara bidzalika mengisyarah yang musannif dengan demikian kepada kias yang lain. Takriruhu bermula uraiannya kias yang lain itu antaqul engkau berkata. I'tiqadukum ya'murukum bitakdzib Muhammad. Bermula keyakinan kamu itu memerintahkan kamu untuk mendustakan Nabi Muhammad. I'tiqadukum. I'tiqadukum ini maudhu ya'murukum bitakdzib Muhammad mahmul. Wa kullu i'tikadin, bermula setiap i'tikad yang memerintahkan ia dengan demikian fahuwa kufrun, maka dianya i'tikad itu kafir. Kullu i'tikadin maudhu fahuwa kufrun mahmul. Kita lihat nih, i'tikadukum ya'murukum. Ya'muru di sini ya'muru. Kalimat yang sama ya'muru dan ya'muru. Ya'muru pertama berada di mahmul qadiyah sughra, berada di maudhu qadiyah kubra. Namanya syikil pertama. Natijahnya berarti yuntiju i'tikadukum kufrun, bermula i'tikad kamu itu kafir. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Beginilah. Yang lebih penting sebenarnya kita memaknai ayat dulu. Nah, coba kita ke kesimpulan.
Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka, mereka Yahudi yang ada pada masa Nabi, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Itu Quran. Berimanlah kalian dengan Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka berkata, nu'minu, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Kami beriman dengan Taurat saja. Wa yakfurun, padahal mereka itu kafir. Padahal mereka itu kafir dengan ma yang selainnya ma undila alaina, yang selainnya Taurat. Bahwa padahal dianya ma wara'ahu itu benar, lagi yang membenarkan bagi apa yang ada bersama mereka. Katakan olehmu ya Muhammad, falimatakullun, kenapa kalian membunuh akan para nabi Allah min qablu, dari sebelumnya. Sebelumnya ma wara'ah, sebelumnya Quran. Ya, in kuntum mu'minin, jika kalian itu orang yang beriman. Walaqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu oleh Nabi Musa dengan membawa banyak bayinat, banyak mukjizat, summa takhaztumul injila, kemudian kalian menjadikan akan anak patung sebagai Tuhan, min ba'dihi, sesudahnya Nabi Musa. Dan bermula kalian itu orang yang zalim kafir dengan sebab menyembahnya anak sapi. Wa idza khadna, ketika kami mengambil akan janji-janji kamu untuk mengamalkan isi Taurat, dan sungguh telah kami mengangkat di atas kamu akan bukit Tur, supaya jatuh menimpa kamu kalau kamu tidak mengamalkan isi Taurat. Khudzu ma atainakum, ambillah akan apa yang telah kami berikan kepadamu dengan penuh kekuatan, dengan penuh semangat. Wasma'u, dengarlah kamu. Qalu, mereka berkata, kami mendengar, wa asaina, kami maksiat, wa usribu, dan telah diminumkan dalam hati mereka akan anak sapi. Maksudnya akan suka menyembah anak sapi dengan sebab kafir mereka. Katakan hai Muhammad bagi mereka, sama buruk sekali sesuatu yang memerintahkan ianya sesuatu, yang memerintahkan akan kamu dengan sesuatu oleh iman kalian. Jika adalah kamu memang orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawil marji wal ma'lum. Di sini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.